to Luna Talk. Balik lagi sama aku Dika, persembahan dari Lunara, with your glowing skin by nature. Episode kali ini akan sangat spesial karena kita kedatangan tamu, seorang expert di dunia kecantikan yang akan menjawab seputar masalah kulit yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi ya Luna Love. Yaitu udah hadir sama kita nih, yaitu Dr. Lydia Pamela, spesialis kulit. Halo dokter. Halo. Terima kasih dokter sebelumnya udah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Kita akan bincang-bincang juga, terutama untuk Luna Love yang sedang menyaksikan ini. Semoga Luna Love juga dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah dok, balik lagi nih, tren skincare akhir-akhir ini atau beberapa tahun belakangan kan sangat marak sekali ya. Nah pilihan skincare kita juga sebagai customer itu banyak banget tersedia nih dok. Nah jadi sebagai konsumen pun kita diberi kebebasan untuk memilih nih skincare yang akan kita gunakan. Nah bahkan gak jarang juga ya Luna Love, kita beli skincare karena terinfluence nih dengan misalnya mencerahkan dalam 3 hari atau jerawatnya besok sembuh atau dan lain sebagainya. Nah, dari situlah timbul nih beberapa pertanyaan yang mungkin juga Luna Love di rumah bertanya-tanya nih. Makanya kita hari ini mau sedikit sharing sama Dr. Lydia. Nah, apakah tipe skincare untuk misalnya jerawat, anti-aging, maupun misalnya kita punya kulit kusam untuk mencerahkan atau brightening dan lain-lainnya itu punya waktu berbeda untuk memberikan hasil atau berefek ke kulit kita. Misalnya kita mulai dari jerawat nih, berapa lama sih idealnya, dan juga anti-aging ataupun brightening. Itu gimana ya? Iya, benar banget. Jadi ingredients yang ada di dalam skincare yang kita pakai itu punya efek kerja yang berbeda-beda tergantung dari masalah kulit yang sedang kita hadapi sekarang. Ya misalnya jerawat itu kan biasanya muncul disertai dengan ada warna kemerahan, ya kadang-kadang nyeri, bengkak gitu. Nah kalau pada saat kita berjerawat, kemudian kita menggunakan skincare yang memang ada kandungan anti jerawat di dalamnya, maka biasanya kandungan anti jerawat itu akan membantu meredamkan kemerahan dan juga bengkak pada jerawat, dan itu kerjanya bisa lebih cepat dibandingkan misalnya skincare yang mengandung anti-aging. Ya, kalau misalnya jerawat yang sedang merah, kita pakai skincare yang ada anti jerawatnya, biasanya kemerahan itu akan butuh waktu sekitar 1 minggu sampai 10 harian untuk bisa memudar. Ya beda ya kalau misalnya kita pakai produk yang memang isinya obat, itu kan berbeda. Kalau obat tentunya waktunya akan lebih cepat dibandingkan skincare. Gitu. Kemudian juga kalau misalnya kita pakai skincare yang ada kandungan anti-aging, ya tujuannya kita pakai untuk anti-aging. Nah itu akan butuh waktu lebih lama lagi, mungkin bisa 4-6 bulan, karena kan pembentukan jaring tingkat kolagen yang memang dibutuhkan sebagai manfaat anti-aging itu waktunya berbulan-bulan gitu. Jadi memang harus sabar, ya jadi nggak bisa pengen dapat hasil yang instan. Kalau untuk brightening, apa kita yang punya masalah kulit kusam nih, gimana biasanya berapa lama? Iya, kalau kita pakai skincare untuk tujuan brightening, untuk meredakan kulit kusam, itu butuh waktu sekitar 1 bulan. Ya, kenapa? Karena kulit kita itu sebetulnya punya waktu untuk mengelupas secara alami itu sekitar 28 hari. Ya, jadi ingredients yang membantu untuk mencerahkan tadi, dia akan bekerja seirama dengan proses pengelupasan alamiah kulit kita. Jadi kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan biasanya. Nah, berarti bener ya Luna Love di rumah, jadi untuk jerawat itu butuh waktu hingga mungkin 10 hari ke atas, ataupun juga anti-aging mungkin lebih lama gitu, takes time misalnya 6 bulan gitu. Jadi harus sabar banget nih Luna Love. Dan kemudian misalnya untuk teman Luna Love yang punya kulit kusam atau brightening itu mungkin di atas 28 hari gitu.
yang penting harus rutin ya dok dalam penggunaan skincare-nya. Oke, tapi mungkin aku mau tambahin lagi, kalau kita membahas skincare itu selain efek tadi brightening, anti-aging, terus ngobatin jerawat, sebetulnya ada efek yang melembabkan yang juga kita dapatkan dan itu manfaatnya lebih cepat kita rasakan. Jadi kita merasa kulitnya lebih moist, hidrasi gitu ya dok ya. Nah, itu efek tersebut itu timbulnya lebih cepat dibandingkan tadi ya anti-aging lebih lama. Jadi skincare itu punya manfaat yang banyak sebenarnya. Ya, ada efek yang cepat kita rasakan, ada yang memang butuh waktu. Tergantung jenis kulit atau masalah kulit yang kita hadapi ya dok saat penggunaan skincare itu. Nah, kita udah ngomong nih dok soal berapa lama misalnya yang punya jerawat, anti-aging maupun brightening untuk berefek ke kulit kita nih dok. Nah, timbul lagi nih pertanyaan, apakah cepat atau lamanya suatu skincare berefek ke kulit kita tuh menandakan kalau skincare ini cepat nih, berarti bagus nih menurut aku, skincare ini lama, nggak bagus gitu. Itu gimana sih dok? Iya, tanya. Itu pertanyaan yang sering banget ditanya. Ya, jadi memang kadang ada yang kita pakai skincare, kemudian dalam 3-4 hari udah langsung kelihatan tuh perubahannya. Nah, sekali lagi kita harus ingat skincare yang aman, skincare yang baik itu dia membutuhkan waktu untuk bekerja. Ya, karena skincare itu isinya adalah ingredients yang memang bukan obat, ya. Nah, kalau misalnya kita pakai skincare yang cepat banget kelihatan, hati-hati, mungkin ya di dalamnya ada tambahan obat yang kita nggak tahu ya, karena segala sesuatu yang kerjanya cepat itu biasanya di dalamnya ada kandungan kimia di obat, ya dia harus hati-hati. Harus perlu dipertanyakan juga ya terkait izinnya juga, misalnya udah BPOM belum, kayak gitu ya. Yang terakhir nih dok, menurut dokter nih, idealnya berapa lama sih penggunaan skincare untuk bisa memberikan efek ke kulit kita? Idealnya berapa, misalnya anti-aging aku baru pakai misalnya 3 bulan gitu, sedangkan berefek sampai 6 bulan. Apakah aku harus berhenti di 3 bulan pertama atau terus aja nih sebagai maintenance? Iya, benar. Ya, jadi kebanyakan kan produk skincare itu dibuat rata-rata untuk itu habis dalam waktu mungkin 2 minggu sampai 1 bulan ya dalam untuk satu produk. Nah, kita jangan langsung berharap baru pakai satu produk terus misalnya kita pakai anti-aging ya, lalu kita baru pakai sekali untuk 1 bulan habis, terus kita langsung berharap udah dapat manfaatnya. Nah, itu ya, jadi berapa lama kita harus pakai skincare itu tergantung dari manfaat apa yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan manfaat anti-aging, tadi kita harus sabar, terus konsisten menggunakan skincare tersebut ya selama mungkin minimal 6-8 bulan. Jadi tergantung tujuannya apa. Nah, jadi intinya yaitu Lunalove ketika menggunakan skincare itu kita harus sabar ya dokter, dan juga konsisten. Konsistennya seperti apa? Ya rajin menggunakan skincare-nya gitu. Saya pagi gunakan apa, rajin mencuci wajah juga ketika malam sebelum tidur itu kadang mager banget sih dok, kayak udah pulang misalnya yang beraktivitas ya udah gue mau skincare-an deh, langsung cuci muka tidur aja gitu. Padahal itu salah satu bentuk kita kurang konsisten ya dok untuk dalam penggunaan skincare, jadinya hasilnya pun kurang optimal dan mungkin bahkan bisa lebih lama ya dok ya. Benar. Dan juga kadang ada anggapan seperti ini, jadi kalau misalnya kita pakai skincare terus kita udah pakai 3 bulan nggak ada efek sama sekali, ada juga yang beranggapan oh berarti kulit kita udah kebal nih sama skincare ini, jadi nggak berpengaruh lagi. Ya itu padahal itu sebenarnya ada hal yang salah. Jadi kalau misalnya kita pakai skincare terus kita merasa tidak berefek, bukan berarti kita kebal sama skincare itu. Tapi memang skincare itu butuh waktu untuk secara bertahap menghasilkan manfaat anti-aging yang memang kita harapkan. Ataupun memberikan efek yang kita harapkan, misalnya kita mau brightening ataupun lagi dalam masa kulit kita acne dokter ya. Wow. Nah, ngomong-ngomong soal natural ingredient nih dok yang menjadi kandungan aktif dalam skincare Lunara di sini, karena emang skincare Lunara ini dibuat dan diformulasikan khusus dengan bahan-bahan alami atau biasa yang mungkin kita kenal natural ingredient ya, mungkin yang Lunalove tahu juga. Nah, jadi kita ada beberapa pertanyaan nih dok juga.
Nah, bagaimana sih tanggapan dokter dengan salah satu kandungan hype zaman now nih alias glutathione?